Halo para mobile lovers yang sukanya rebahan sambil nyimakin alur cerita Donghua, bagaimana kabar kalian hari ini? Pada plot kali ini, saya akan membawakan spoiler dari serial Donghua yang berjudul Swallowed Star Season kedua, episode 20. Pada part sebelumnya, Luo Feng yang baru pertama kali memasuki ruang virtual Dewa Perang, ia pun langsung disambut hangat oleh para Dewa Perang yang ada di sana. Bahkan saat itu, ia pun sempat mengikuti sesi pelelangan di ruang virtual tersebut, dan memenangkan benang jaring laba-laba emas, yang merupakan bahan yang akan ia gunakan untuk membuat jaring, serta satu porsi air kehidupan yang akan ia gunakan untuk mengobati kaki Luo Hua, dan film pun baru dimulai. Di awal scene diperlihatkan, dua orang pria dan satu wanita yang berada di taman markas pangkalan kota Jiangnan, yang saat itu sedang membicarakan tentang Luo Hua yang telah lama mengalami lumpuh, dan berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menceburkan dirinya ke sungai, karena tak bisa berjalan dan hanya bisa duduk di kursi roda. Tapi sekarang sudah berbeda, di mana saat itu, si pria berbaju kotak-kotak berkata bahwa, sekarang kaki Luo Hua sudah sembuh, bahkan sudah bisa berlari. Saat mendengar perkataan itu, orang-orang pun mulai berkumpul untuk mendengarkan cerita itu. Saat itu, si pria berkemeja kotak-kotak mengatakan bahwa, satu-satunya alasan Luo Hua bisa berlari lagi adalah karena Luo Feng yang telah membelikan obat yang mahal, hanya untuk menyembuhkan kaki adiknya. Di saat yang sama, si pria bertopi datang dan berkata bahwa itu semua tidak seberapa, mengingat posisi dan jabatan Luo Feng di kota markas Jiangnan, yang bahkan lebih tinggi dari wali kota di kota markas itu sendiri. Bahkan para pasukan dari wali kota beserta wali kotanya pun harus hormat kepada Luo Feng, karena saat ini Luo Feng adalah inspektur termuda dari Aula Bela Diri Jixin di kota pangkalan Jiangnan. Dengan statusnya saat ini, maka tidak heran jika dia bisa melakukan apapun. Ini bisa dibuktikan dengan melihat jet tempur miliknya yang merupakan jet tempur khusus yang harganya puluhan miliar. Saat itu, si pria bertopi koboi yang kita sebut saja Bambang berkata bahwa, walaupun mereka hanya memiliki sedikit hubungan dengan Luo Feng, mereka juga harus bangga dan senang, karena Luo Feng telah mengharumkan nama kota yang mereka tinggali. Setelah itu, scene pun berpindah pada kesatuan regu Firehammer yang saat itu sedang beradu panco, hanya untuk sekedar mengisi kegabutan. Gao Feng yang memenangkan adu panco tersebut, ia pun menantang teman-temannya, namun karena Gao Feng adalah kapten dari regu tersebut, serta merupakan orang terkuat di kesatuan palu api, otomatis anak-anak yang lain pun tak ada yang mau beradu panco dengannya. Namun dari sisi lain, secara tiba-tiba ada seseorang yang datang menantang Gao Feng, dan orang itu adalah Zhang Ke, salah satu anggota regu palu api yang sempat kehilangan lengan kanannya, saat insiden dengan tim Tiger Touch saat berburu monster di hutan belantara. Namun sekarang, lengan Zhang Ke telah kembali utuh, dan itu semua karena Luo Feng, yang secara pribadi membeli air kehidupan dari seorang pria paruh baya bernama Aurora, lalu memberikan air kehidupan tersebut pada Zhang Ke, hingga tangannya bisa kembali utuh dengan sempurna. Singkat waktu malam pun tiba. Terlihat saat itu, di rumah kediaman Luo Feng. Tampak saat itu, Luo Feng yang sedang berlatih katalog dewa yang ia dapatkan saat sesi pertukaran harta langka yang dilakukan dengan pimpinan Hong. Saat itu Luo Feng merasa, pelatihan menggunakan katalog dewa sungguh sangat melelahkan. Dan selama berlatih, ia baru bisa menyelesaikan satu gulungan, dan menambah kecepatan dari pisau terbangnya. Di dalam katalog dewa sendiri, terdapat 99 gulungan, yang berisikan teknik-teknik pengendalian senjata untuk seorang master mental. Untuk menyelesaikan gulungan kedua saja, Luo Feng membutuhkan waktu hingga 3 hari. Dan untuk gulungan ketiga sendiri, entah dibutuhkan waktu berapa lama untuk menyelesaikan gulungan tersebut. Saat itu, Luo Feng tidak ingin terburu-buru, dan memilih melatihnya secara bertahap. Di sini juga dijelaskan, sampai saat ini master mental yang memegang rekor tertinggi dalam pelatihan katalog dewa, hanya bisa berlatih sampai ke gulungan 18 saja. Saat itu,
Luo Feng juga memprediksi bahwa, tiap gulungan yang akan ia pelajari nantinya, pastilah akan semakin sulit dan seperti sebuah ujian. Setelah merasa cukup untuk berlatih katalog dewa, Luo Feng pun mengeluarkan jaring laba-laba emas yang telah ia menangkan dalam pelelangan di ruang virtual Istana Dewa Perang. Di sini Luo Feng berpikir, untuk menggunakan jaring laba-laba emasnya secara maksimal, itu akan bergantung pada akselerasi dan kecepatan. Namun saat itu, Luo Feng merasa bahwa saat ini kecepatannya masih belum cukup untuk bisa menangkap Li Yao, ditambah lagi dengan luas jaring dan ketahanannya yang terbilang tinggi masih belum bisa Luo Feng kendalikan secara maksimal. Dan oleh sebab inilah ia harus terus berlatih agar dapat menggunakan jaring tersebut secara maksimal. Sedang memikirkan tentang jaring laba-laba emasnya, tiba-tiba jam komunikasi taktisnya berbunyi tanda ada pesan masuk, yang ternyata pesan itu dari kakak Susin yang bernama Sugang. Entah apa isi dari pesan tersebut hingga bisa membuat si dewa perang kita ini memasang ekspresi nggak jelas gini, lalu bergegas mengganti pakaiannya dan bergegas pergi bahkan sampai tak ikutan makan siang bersama keluarganya. Saat akan keluar rumah, Luo Feng pun menyempatkan untuk berkata pada Luo Hua yang saat itu sedang bersama Sionan. Sementara si ibu yang mendengar omongan beberapa tetangga, beliau pun berniat menjodohkan Luo Feng. Karena menurut sang ibu, saat ini sudah waktunya agar Luo Feng segera menikah. Tapi omongan itu segera ditolak oleh Luo Feng dengan berkata agar ibunya tidak membicarakan lagi tentang pernikahan. Mendengar ucapan Luo Feng, Luo Hua pun berkata bahwa, para gadis yang ingin diperlihatkan ibu padanya adalah wanita-wanita cantik dan bahenol. Sementara Luo Feng, karena saat itu ia sedang terburu-buru, ia pun tak menggubris lagi perkataan Luo Hua, dan segera pergi menggunakan jet tempur miliknya. Singkat waktu scene pun berpindah, saat dimana terlihat, Luo Feng yang tampak gelisah dan seperti sedang menunggu seseorang di depan pintu bandara kota Jiangnan. Dan ternyata, orang yang ditunggunya adalah Susin, yang baru saja pulang dari mengurus bisnisnya di Amerika. Sementara Susin yang merasa tak memberitahukan tentang kedatangannya pada Luo Feng, ia pun bertanya-tanya, bagaimana A Feng bisa tahu tentang kepulangannya, yang langsung dijawab oleh Luo Feng, bahwa Suganglah yang telah memberitahunya. Sesaat kemudian terlihat, rombongan mobil mewah yang juga berhenti di depan pintu bandara. Terlihat pula saat itu, beberapa pengawal pribadi yang keluar dari beberapa mobil, dan langsung mengusir orang yang berlalu lalang di tempat tersebut. Sesaat kemudian terlihat, sesosok buaya darat yang keluar dari sebuah limosin dan datang menghampiri Susin dengan gaya yang alaynya luar biasa. Melihat Luo Feng yang berada di samping Susin, si buaya darat dengan gaya alay itu pun mengira bahwa Luo Feng adalah sopirnya. Duh, belum tahu dia nih guys, apa status dan jabatan si MC kita. Bahkan saat itu, si pemuda alay dengan sombongnya memperkenalkan dirinya, yang diketahui bernama Sun Chao. Di saat yang sama, Luo Feng pun memperkenalkan dirinya, sambil mengulurkan tangannya. Namun sayangnya, niat baik Luo Feng malah diacuhkan oleh Sun Chao. Di saat yang sama, Sun Chao kembali mengingat apa yang dikatakan Sugang tentang Luo Feng. Bahwa Luo Feng adalah teman sekolah Susin dan pernah gagal dalam ujian. Mendengar ocehan Sun Chao, wajah Susin langsung manyun. Sesaat kemudian, Luo Feng pun angkat bicara, bahwa tujuan dia datang ke sini adalah untuk menjemput Susin. Mendengar ucapan Luo Feng, Sun Chao pun langsung tertawa seolah meremehkan si MC kita, lalu menekan handphone miliknya. Tak berapa lama terlihat, dari kejauhan muncul sebuah mobil sport yang melaju ke arah mereka. Dan ternyata, mobil itu adalah hadiah yang telah disiapkan Sun Chao untuk Susin. Di sini Sun Chao pun menjelaskan bahwa, mobil sport ini adalah mobil sport otomatis seharga 10 juta, yang didatangkan langsung dari Amerika. Dan mobil ini sendiri hanya ada 2 unit saja. Di saat yang sama, Sun Chao pun kembali melontarkan kata hinaan pada Luo Feng, dengan mengatakan bahwa mobil sport miliknya hanya memiliki 2 kursi, jadi Luo Feng tak bisa ikut pulang bersama mereka. Mendengar ejekan Sun Chao, Luo Feng pun hanya diam dan memasang ekspresi datar, seolah tak menghiraukan ejekan itu. Lain halnya dengan Susin yang malah memarahi Sun Chao. Di saat yang sama, Sugang datang dan memanggil Luo Feng dengan sebutan adik ipar.
Sementara Sun Chao yang mengira bahwa yang dimaksud adik ipar oleh Sugang adalah dirinya, dengan pedenya ia pun melambaikan tangan pada Sugang. Namun ternyata, melihat hal itu, Sun Chao pun langsung syok. Ditambah lagi saat Sugang mengatakan bahwa Luo Feng adalah inspektur termuda dari Aula Bela Diri Jixin di kota pangkalan Jiangnan. Mendengar perkataan Sugang, mata Sun Chao pun langsung terbelalak dan membayangkan Luo Feng yang menjadi lebih besar darinya. Apalagi saat mendengar Sugang berkata bahwa, Luo Feng adalah dewa perang tak terkalahkan di istana dewa perang, ditambah lagi saat Sugang mengatakan bahwa, Luo Feng adalah orang yang ditakdirkan untuk Susin, spontan makin menjadi sudah hayalan Sun Chao tentang Luo Feng. Di saat yang sama, Sugang juga menyempatkan diri untuk meminta maaf pada Luo Feng atas perbuatannya dulu, yang sempat kasar terhadap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Luo Feng hanya diam. Lain halnya dengan Susin yang masih mengingat peristiwa dulu. Namun sebelum Susin melanjutkan omelannya, Sugang pun segera mengalihkan arah pembicaraan, dengan menyuruh agar Susin segera pulang bersama Luo Feng. Namun saat itu, Sugang merasa ada yang janggal, karena sejak tadi ia tak melihat satu pun kendaraan di dekat Luo Feng. Mendengar perkataan Sugang, Sun Chao pun langsung tersenyum licik. Sementara Luo Feng, ia malah berbicara lewat jam komunikasi taktisnya. Melihat hal itu, Susin dan Sugang yang tak mengetahui tentang apa yang dilakukan Luo Feng, mereka pun tampak bingung. Dan tiba-tiba, mereka pun langsung tercengang, saat melihat burung besi yang melayang di atas area tersebut. Dan ya, burung besi itu adalah jet tempur otomatis milik Luo Feng. Saat itu, Luo Feng pun balik berkata pada Sun Chao, bahwa dia tidak bisa ikut pulang bersama mereka, karena jet tempur milik Luo Feng hanya memiliki 2 kursi. Sesaat kemudian, Luo Feng mengeluarkan sebuah pisau terbang, dan Sugang mengira bahwa pisau itu adalah kuncinya. Namun ternyata dugaan Sugang salah, karena itu adalah pesawat ulang-alik yang melonjak. Oh ya, sekedar informasi tambahan. Di serial Donghua aslinya, pesawat ulang-alik yang melonjak disebut Sitel. Tapi karena kita sudah akrab dengan sebutan pesawat ulang-alik yang melonjak, jadi kita tetap pakai nama ini saja. Saat melihat jet tempur milik Luo Feng, Sugang pun menyadari bahwa, harga jet tempur milik Luo Feng sangatlah mahal. Bahkan jika semua aset kekayaan keluarga Su digabungkan, masih belum cukup untuk membeli satu unit jet tempur tingkat raja seperti milik Luo Feng. Saat itu, Sugang masih tidak percaya bahwa saat ini Luo Feng telah menjadi sangat kaya. Dan bahkan saat itu, Sugang menyuruh Sun Chao agar tidak mengganggu Luo Feng. Karena jika itu terjadi, bahkan ayah Sun Chao yang seorang dewa perang pun, tak akan bisa melindunginya. Sesaat kemudian, Sugang berbalik ke arah mobil sport milik Sun Chao, dan berkata bahwa, mobil itu adalah hadiah untuk ulang tahunnya. Bahkan tanpa meminta izin dulu, Sugang langsung membawa kabur mobil tersebut. Singkat waktu malam pun tiba. Terlihat saat itu, di dalam jet tempur miliknya, Luo Feng tampak telah berpakaian rapi, dan bersiap dinar bersama Susin di dalam jet tempur miliknya. Saat melihat pemandangan kota Jiangnan dari jet tempur milik Luo Feng, Susin pun tampak takjub dengan keindahan kota saat malam hari, karena ini adalah kali pertama dia melihat pemandangan itu. Bahkan saat itu, Susin juga melihat ke tempat di mana saat mereka membuat permohonan saat hari kelulusan Luo Feng dalam sesi ujian praktisi bela diri. Bahkan sekarang, Susin masih tidak menyangka, hanya dalam waktu setengah tahun, Luo Feng sudah terbang begitu tinggi. Baginya saat ini, Luo Feng bagaikan sebuah pesawat kertas yang pernah mereka terbangkan di reruntuhan kota lama, dan makin terbang menjauh hingga suatu saat Susin takut tak akan bisa meraihnya lagi. Saat itu, Susin pun sempat menitikkan air mata, karena takut suatu hari nanti, Luo Feng akan menjauh darinya. Namun karena tidak ingin Luo Feng melihat kesedihannya, Susin pun segera mengubah topik pembicaraan dengan mengingatkan pada Luo Feng tentang janjinya, yang akan mengajaknya makan malam di bawah cahaya bintang. Namun sampai saat ini, tak ada satupun bintang yang ia lihat, bahkan meja makan pun tak ada sama sekali. Namun, sesaat kemudian, jet tempur Luo Feng yang telah terbang tinggi melewati lapisan awan,
perlahan-lahan mulai membuka atapnya, dan memperlihatkan kumpulan jutaan bintang yang menyinari mereka berdua. Sesaat kemudian, muncul sebuah meja makan yang dihiasi lilin dan foto-foto kenangan lama mereka. Sedangkan untuk menu makan malamnya, Luo Feng menyiapkan 2 buah burger serta pesawat kertas. Hal itu ia lakukan untuk mengingat kembali kenangan mereka di masa lalu. Di mana saat itu, Luo Feng yang masih berstatus rakyat biasa yang di bawah garis kemiskinan, tak mampu untuk membeli burger di sebuah restoran, yang pada akhirnya, Su Xin lah yang membelikannya burger tersebut. Singkat waktu makan malam pun telah usai. Dan tak tahu apa yang keduanya lakukan hingga jet tempur pun hilang keseimbangan. Eits tunggu, adegan ini gua sensor ya, takutnya ada bocil yang nonton. Sementara di lokasi yang berbeda, tepatnya di tepi sebuah pantai, tampak sekumpulan muda-mudi yang sedang membuat api unggun. Di sela itu terlihat, sebuah meteor yang melintas dan jatuh ke laut. Namun sepertinya, ini bukanlah meteor biasa. Terbukti saat itu, setelah jatuh dan terbentur keras, meteor itu tak hancur sedikit pun. Bahkan monster air di sekitar pun, seperti enggan untuk mendekatinya. Yang sudah nonton bocorannya pasti sudah pada tahu kan ini benda apa. Dan scene tadi pun, mengakhiri pertemuan kita. Akhir kata, Friska di sini pamit.